Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami pernah sakit dan keteter oleh seorang suster perempuan yang bukan mahram. Maka boleh bertahan dengan sakitnya dan menjaga kehormatan. Ya, kalau dia sakit harus berobat. Ya, enggak usah dia sewa rok saja. Ya. Kalau memang tidak ada yang lain kecuali perempuan dan dia sakit perlu berobat, syariat telah mengizinkan. Untuk apa dia susah-susah memberatkan dirinya dengan menahan? Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang menerima rukhsahnya, keringanan yang Allah berikan. Jelas ya, kecuali kalau dia misalnya ada dokter laki-laki, ya dia tahan sakitnya supaya bisa pergi ke dokter laki-laki, itu lain lagi masalahnya. Baik. Ya, kalau kita ragu dalam sholat 3 atau 4, maka ambil sedikitnya mengganti keraguan dengan sujud sahwi. Bagaimana dengan tawaf, lempar jamrah? Apakah ada sujud sahwinya? Ya, sujud sahwi dalam sholat saya ya. Kalau dalam 2 hal itu tadi tidak ada penjelasan ketentuan lain. Dia hanya mengambil di atas keyakinan saya. Baik. Jadi ini sujud sahwi dia adalah perkara yang dituntunkan di dalam sholat saya. Iya. Dan kalau dia keluar dari sholat, maka tidak ada syariat sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adalah bentuk ibadah. Yang sudah berlalu bersama kita kaidah bahwa asal dalam ibadah adalah apa? Adalah pengharaman kecuali kalau ada dalil. Maka di tempat lain, ya, itu tidak dilakukan. Hanya dilakukan sebagaimana yang diterangkan saja di tempatnya. Baik. Yajuzu tabaan ma la yajuzu istiqlalan. Apakah misalnya seorang sholat ya karena Allah, kemudian dia juga bersama itu mengajarkan kepada orang bagaimana cara sholat yang benar, ya itu boleh saja, hal yang bagus. Dan Nabi SAW juga melakukannya. Beliau pernah sholat di atas mimbar, sholat wajib, untuk memberi contoh kepada orang yang berada di belakangnya. Ya. Dan kalau dipakai untuk kaidah ini ada kemungkinan ya bisa masuk di dalamnya. Ya. Tapi sekali lagi ya dalam hal-hal saya kemarin sudah sebutkan ya bahwa kaidah itu pendekatan. Ketika seorang masuk ke dalam cabang masalah, jangan dia banyak bertumpu kepada kaidah. Dia lihat kaidah itu asalnya dari mana dalilnya. Sehingga kalau di ketentuan secara pembahasan fikih dia banyak terikat dengan dalil. Ya, dengan dalil begini, dengan dalil begini dan begitu. Ya, disebut ayat maupun hadis. Itu lebih tepat. Ya, ini penjelasan tentang hadis inna majuilal imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu dalam perkara-perkara yang zahir. Perkara-perkara yang apa? Yang zahir. Karena itu di kelanjutan hadis fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk, rukuklah kalian. Jadi perkara yang zahir. Adapun perkara yang tidak zahir, si imam ini dia baca apa dibacaannya di salat sirriyah, ya maka ini tidak wajib kita ikuti. Nah, jelas ya? Tidak harus kita menunggu imam. Sebab kalau kita berdalil dengan menunggu akan terlambat nanti. Maka ini hanya berkaitan dengan perkara yang zahir saja. Kemarin diterangkan tentang hikmah ya, ismun jami' li kulli ma yamna'uka minal khata'. Dan kadang diterangkan bahwa hikmah itu wada'u syai' fi mawadhi'ihi. Nah. Ya sebenarnya tidak ada pertentangan dari dua definisi. Walaupun yang masyhurnya memang wada'u syai' fi mawadhi'ihi itu lebih masyhur. Ya, namun kita kemarin terangkan makna dari hikmah itu ya pada tempat yang
mencocokinya. Baik. Iya. Apakah tikus itu najis? Kita sudah terangkan ya tentang kucing, dia mirip. Sebab ini dari umumul balwa. Ya. Karena itu dia tidak masuk, tidak dikategorikan kepada yang najis. Bagaimana kalau ada perempuan yang haidnya biasanya tidak menentu. Kadang 5 hari, kadang 6 hari atau 7 hari pada setiap bulannya. Bagaimana cara menentukannya? Kalau dia berulang begini 5 atau 6 atau 7, maka dikatakan kebiasaannya ada 3. 5 atau 6 atau 7. Iya. Jelas ya kalau sudah berulang 3 kali. Nah, dan kebiasaan itu tidak harus dikatakan 1 saja. Kebiasaan seorang kadang bisa 2, kadang bisa 3. Yang jelas dia sudah berulang beberapa kali. Nah, sekiranya ini dulu yang bisa kita jawab untuk pertemuan ini. Insyaallah taala materi kita akan lanjutkan pada pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.